Sekarang masuk materi ke hikam. Dalam kemarin kita membahas tentang permasalahan kenapa Allah menciptakan akhirat. Jawabannya yaitu karena untuk adanya pembalasan. Ibnu Athaillah pun mengatakan sama. Dalam hal lanjutannya, hikmahnya, man wajada samrota amalihi ajilan. Man siapa orang wajada yang ingin tahu amalnya itu diterima di dunia, dan barang siapa juga yang ingin tahu amalnya itu akan diterima di akhirat, itu gampang sebenarnya. Gampang. Man wajada samro. Samro itu kan buah. Kalau saya kiaskan itu kan begini, Pak. Man wajada samrota amalihi ajilan. Fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilan. Maksudnya gimana kan? Gini. Saya kasih gambaran gini lah. Secara ringkas gini, Pak. Bapak ingin tahu nggak amal Bapak, perbuatan Bapak di akhirat nanti diterima? Nah, di dunia itu sudah ada tanda-tandanya sebenarnya. Kalau di dunia ini amal itu, ingin tahu amal Bapak di dunia diterima nanti di akhirat, itu tandanya itu 3. Makna samroh itu biasanya ada 3. Tanda amal kita diterima oleh Allah nanti di akhirat itu ada 3. Yang pertama, qalbun salim. Apa artinya, Kang? Merasa lebih tenang, hatinya itu selamat, merasa lebih tenang dan damai setelah berbuat baik. Mana sholat diburu-buru deh, diterima, karena bukan ketenangan. Sok, ingat, qalbun salim itu dia itu merasa tenang, Pak. Merasa tenang, merasa damai ketika orang itu sudah melakukan sholat. Nah, amalnya berarti amal sholat ini kita diterima di akhirat. Sodako sama seperti itu. Itu bisa dibedakan tekniknya. Jadi amal kita ini ingin diterima di akhirat itu ada 3, Pak, ciri di dunia. Pertama, qalbun salim. Qalbun salim itu hatinya itu merasa tentram, merasa damai ketika orang itu sudah melakukan. So tanya gerak ngaji tenang tuh. Ente mau diterima iya. Jadi memang benar, Pak, karena qalbun salim sok we. Masalah pahala itu urusan Tuhan, Pak, urusan Allah. Tetapi kita yang kita lupakan itu adanya yaumil hisab. Adanya yaumil mizan. Mizan itu artinya ditimbang. Nah itu gampang, Pak, sebenarnya. Saya pun sama. Ketika saya membaca Allah, ya Allah, kenapa aku dzikir kepadamu, tetapi hatiku itu merasa tidak tenang. Nah ini yang saya takutkan. Udah hati tenangnya dzikir teh, untuk bebas gitu. Namun bahasa baru dan tidak berafiliasi yang Allah teh. Benar kan? Allah bibir mahatnya kemana? Nah itu kan bahaya, Pak. Tapi secara syariat itu memang bukan diterima, itu memang mendapat pahala. Ingat, Pak, punten. Mendapat pahala dengan diterima itu beda loh. Kalau misalnya hanya sekedar melakukan amal perbaikan, amal perbuatan baik, kalau mendapat pahala, ya mendapat pahala. Masalahnya diterima apa tidak? Nah itu masalahnya. Berarti syarat untuk diterima itu yang pertama itu qalbun salim. Kalau perbuatan kita ingin diterima oleh Allah di akhirat nanti, pertama qalbun salim. Harus merasa damai, merasa baik hatinya ketika sudah melakukan perbuatan itu. Terus gampang, Pak, sebenarnya man wajada samrota amali itu. Aduh, sering booming kalimat itu kan, dinaikkan samrota itu. Yang kedua, tanda diterimanya di sini dijelaskan. Tanda diterima amal kita nanti oleh Allah di akhirat, di dunia pun itu sudah ada tandanya. Apa yang kedua? Yang kedua yaitu ziyadatul iman. Apa artinya? Merasa iman itu semakin naik, semakin kuat, dan merasa semakin dekat. Nah, eta.
Ya makanya Pak, Pak Deka, amal perbuatan kita ingin diterima itu susah Pak. Karena harus ada konteks merasa semakin dekat. Maksudnya apa tadi? Merasa semakin dekat. Di sini dijelaskan waqala al-Imamul Qutbi, sebagian ulama arifin, kamu ingin tahu nggak? Kamu ingin tahu nggak? Perasaanmu itu sedang mengenal Allah atau sedang merasakan Allah? Kata ulama ini begini. Kalau kamu ingin tahu cara merasakan Allah, iya rasa ya, makom rasa ya. Kalau kamu ingin tahu cara merasakan Allah, ketika kamu ingin berbuat satu perbuatan buruk atau satu pelanggaran, maka kamu akan merasa malu ketika mau melakukan itu. Tak berarti mana teh bisa ngerasakan Allah. Sebenarnya kita jadi sekarang orang teh kamu deh sebenarnya berkat ngaji deh. Wah yang RN dan bubar nih. Berarti ya teman terafiliasi jeung jamaah kan. Tapi kalau misalkan jeung Allah itu tidak begitu. Udah ya Allah, abdi izin, ya Allah saya malu. Berarti orang itu sudah bisa merasakan Allah. Namun orang-orang filsafat macam, oh berarti Allah mah diciptakan ku pikiran. Tidak. Allah tidak diciptakan oleh pikiran kita. Maka di sini dijelaskan sama. Wa qala al-Imamul Wasiti, orang yang belum bisa merasakan itu sesungguhnya dia itu sudah tertutup Pak kolbuna. Sok tanya weh. Bisa tidak percaya sok tanya. Kalau orang mengatakan Tuhan diciptakan pikiran kita, berarti itu kolbunnya tertutup can kabuka. Kalau misalkan dia tidak percaya gampang. Talian di jalan kereta, lamun teu nyebut Allah sok bejan weh. Allah, tulungan aing tuh Allah, maksudnya astagfirullah tau. Sebenarnya orang-orang yang berpikir dia mengatakan Allah itu diciptakan pikiran kita. Kasih dia satu kejadian yang mana kejadian itu sedang mengancam dirinya, tubuhnya, rohnya, sok bakal naon. Allah rohani muncul pas sendiri karena ini tahu kalau ini nggak bisa dibohongi. Sirullah ta'eta. Ayo ngomong tara sholat, tara naon, ayo itu percaya ke Allah. Area giliran mereka tabrakan, astagfirullah. Gampang aja dah. Dan memang itu nurani nggak bisa dibohongi. Sampai orang Kristen pun dia akan mengatakan begitu. Allahu, benar kan? Apa? Di Al-Quran itu mau saya keterangan banyak. Cuman dia merasa apa, geng? Tapi dalam ininya dia sudah tahu. Sok ke dalam bapak dikerelap gerak. Tolong subhanallah ya Allah. Dan itu memang seperti itu. Bukan bombastik ya, bukan kejutan. Kalau bombastik mah didodar cenah eta kan bombastik sifatnya kejut. Ini bukan kejut Pak, karena memang ini langsung bertautan Pak, kita ini dengan Allah, ruh itu bertautan. Lingkungan yang menyebabkan kita itu lupa mengucapkan Allah itu dirinya. Sebutan gitu. Nah yang ketiga, apa kan yang ketiga? Cirinya amal kita itu diterima oleh Allah di dunia. Man wajada samrata amalihi teh. Yang ketiga yaitu qalbun nadib atau an-nadibu dakhiliyah. Apa kan artinya? Artinya itu batinnya itu bersih. Kebersihan batin. Maksudnya kebersihan batin itu apa? Dia akan menemukan kenyamanan Pak, kenikmatan ketika dia sedang melakukan taat. Kenikmatan, kenyamanan. Nah, eta teh disebutna an-nadibu dakhiliyah atau qalbun nadib. Artinya apa? Batinnya ini bersih. Iya, bicara batin itu kumaha nafsu ya. Kalau berbicara masalah batin itu bagaimana nafsu kita Pak? Ingat, saya pernah beberapa kali mengatakan begini Pak. Nafsu itu bukan untuk dimatikan.
Namun ingatkan aja pelajaran minggu subuh ya pas ngaji tafsir ya. Nafsu itu bukan untuk dimatikan. Ingat, nafsu itu bukan untuk dimatikan, tetapi diarahkan menuju jalan kebaikan. Eta ambisi yang besar, ambisi yang benar itu akan melahirkan satu yang namanya himmah. Himmah teh tekad kuat. Orang punya tekad kuat itu teh listrik nate jembatan nate dari gitu. Yo pura-pura lalagaan gua aing cenah geus ngumbugan nafsu. Ieu ngaji heula ki kedeung urang ngaji heula. Ngaji Pak ke ya ayuhan nafsul mutmainnah ki urang bahas 7. Beserta dengan kendaraan-kendaraannya. Ingat, nafsu itu bukan untuk dimatikan. Nafsu itu bukan untuk dimatikan, Pak. Nafsu itu diarahkan menuju jalan kebaikan. Kalau nafsu diarahkan menuju jalan kebaikan, nanti timbul nate himmah. Himmah teh tekad kuat. Nah, eta malaikat itu bisa eta. Malaikat itu nggak punya tekad. Makanya kan kemarin kan sudah dibahas pas waktu tafsir teh kan. Sebutnya namanya al-aqlu qawiyah. Malaikat itu nggak punya, Pak. Jadi malaikat itu nggak punya. Nah, eta. Jadi nafsu itu jangan dimatikan, melainkan diarahkan menuju jalan benar. Lamun nafsu diarahkan ke jalan yang benar, itu jadi himmah. Lamun syahwat diluruskan, tah eta ajimah ngaranna. Bagian di setengah arti ya. Saya mau ngoli lah ngaji mah. Tunggu aja. Iya. Berulang ya. Oh jangan ya. Kalau nafsu Pak, kalau nafsu diarahkan menuju jalan benar, itu namanya himmah, tekad kuat. Jadi himmah. Jadi punya tekad kuat. Kalau syahwat diarahkan ke jalan lurus, eta ajimah. Apakah artinya ajimah teh? Ajimah teh mulia eta. Sok mana geura lamun misalkan hayakeun ngawekuk ditahan jang misalkan mung aing membuka ngawekuk ka batur. Soalnya ngawekuk urang mah jauh di Bandung. Ditahan kumaha teh? Tah jadi mulia eta teh ku malaikat teh. Jagoan teh nahan teh ngawekuk sabulan. Eta teh ajimah ngaranna teh. Kitu jalan. Eta. Paham teh? Da sawat mah kitu atuh. Makanya sampai beberapa kali kan di dalam hadis riwayat di Quran, makanya kan di Quran makan jagalah kemaluanmu. Punten Pak, ketika kita istri misalkan palang merahnya berem, orang kan hayang ya, tapi orang ditahan ya. Orang terjadi silaturahmina ya ka kelamin ya. Ditahan gue ya. Eta ajimah, eta teh ditahan. Makanya punten. Bener, saya pernah beberapa kali ya membaca orang yang jomblo karena menahan nafsu. Paeh, sahida. Bener Pak, itu ada keterangannya. Orang yang jomblo meninggal karena menahan nafsunya, sahid Pak mau tanya. Emang tuh saya nahan nafsu, makanya sahwat diarahkan ke jalan lurus ngaranna teh ajimah. Jadi mulia tajaman. Sok ulah dilawan, arahkan. Nafsu ulah dilawan Pak, diarahkan. Nafsu itu lebih hebat Pak. Ribuan tahun Pak. Syahwat itu lebih hebat. Kan sering dibahas di bulan Ramadan. Nafsu. Nafsu itu gak bisa dilawan. Syahwat itu gak bisa dilawan, tetapi diarahkan. Nah, itu bahasa keren apa? Itu. Karena saya sering beberapa kali. Ini pun sama Kak. Sama Pak, ketika kita ingin tahu amal kita tentang ibadah diterima apa tidak oleh Allah, di dunia pun sudah ada kisi-kisi, tanda-tandanya pun sudah ada. Makanya kembali lagi bagaimana caranya kita mengelola nafsu. Seperti itu. Makanya kan kalau berbicara tentang nafsu, nah iya Pak, panjang lagi. Dianalisa deh ke ulama. Emang ada berapa kan nafsu itu? 7. Haji ngomong batin nafsu kayak 7.
Nih kan, nafsu 7 itu adalah nafsu yang sering keterangannya di kitab Qatrul Goes ya. Sok alamun aya budak santri sok teangan geura. Keterangannya ini di dalam kitab Qatrul Goes. Dulu mah orang-orang pesantren pasti ngaji teh di Jadarwi jeung Qatrul Goes. Dalam kitab Qatrul Goes, Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai mu'alif, musonif itu mengatakan nafsu itu 7. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah nafsu amarah. Di mana nafsu amarah tempatnya Pak? Di sodrun. Di mana sodrun teh? Dada. Sabaraha tentarana cenah Kang? Dalam kitab Qatrul Goes genep tak? 6 tentarana teh. Kalau misalkan nafsu amarah. Nah, coba tentarana. Yang pertama kalau tidak salah al-bukhlu. Hiji kikir, korek, eta teh kendaraan nafsu amarah. Sok bejaan jelema nu kitu pada pasti kitu kendaraanna. Rumun tuh halus kayak malam komisaris bilang gitu. Dalam kitab Qatrul Goes Pak, kalau santri pasti tahu. Pertama kendaraan nafsu ini kembali lagi disebut nanti namanya marotibun nafsi. Jadi runtuyan marotibun tetina rati berarti runtuyan nafsu. Saya Nawawi dalam kitab Qatrul Goes itu pertama itu nafsu amarah. Nafsu amarah di mana tempatnya? Di sini Pak, di dada. Orang kalau masih kena pelit, koret, berarti sebenarnya dia teh masih iman lagi di dada. Sok bicara. Kendaraan apa? Kikir, pelit. Yang kedua kendaraan naon Pak? Al-hirsun. Tamak rakus. Tinggal kita balik nih. Itu kata lain tamak nyaan daripada tekanan. Iya memang benar, sok silakan Pak. Saya itu kalau berbicara itu pasti disertai dengan sumber referensi. Nah kita udah Qatrul Goes. Gitu Pak. Yang pertama itu kendaraan nafsu amarah, tempatnya di dada. Pertama kikir, al-bakhil. Yang kedua al-hirsun. Hirsun itu tamak rakus ya. Yang ketiga itu al-hasud. Hasud. Orang yang sering hasud berarti nafsunya itu iman lagi masih ada di dia. Mual makan tapi ke iman taklid, iman iyan, iman ma'rifah jauh kan nih. Jauh kan Pak? Masih jauh. Terus yang ketiga hasud ya tadi ya. Yang keempat itu al-jahlun. Bodoh. Bodoh ini bukan berarti dia tidak punya gelar, dia tidak punya pendidikan, tidak Pak. Bodoh itu dia tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Makanya kan dulu ada yang namanya riwayat Umar Faruk, farkun bainal haq wa bainal batil. Jadi orang yang bisa membedakan antara kebenaran dan kesalahan, tadi disebutnya itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Orang bodoh itu bukan berarti orang yang tidak punya gelar Pak. Terkadang orang yang punya gelar pun bisa bodoh, termasuk saya sendiri. Terkadang kita itu terjebak Pak. Nah ini disebut nanti kendaraan nafsu amarah. Yang keempat itu kelima itu al-kibrun. Al-kibrun itu sombong. Masih kena sombong ya? Berarti masih kena amarah. Sombong. Ulah kayak ngaku wali marifat jauh teh yo ini. Ieu tujuh lamun dibahas sih benang kabeh ya. Ai mau ujang mah cenah hayang wali jadab cenah bahas. Nu gelo sih ngabahas teh nu gelo mah nu gelo. Ulah Oke, aya di. Itu al-kibru, itu kendaraan nafsu amarah. Yang terakhir bukan yang terakhir, yang keenam, kendaraan nafsu amarah kata Syekh Nawawi Al-Bantani yaitu asyahwatu, keinginan terhadap dunia. Ingat, saya beberapa kali mengatakan dunia itu bukan uang Pak. Dunia itu bukan benda. Dunia itu tipuan. Bapak punya rumah itu bukan dunia. Bapak punya uang itu bukan dunia. Bapak punya mobil itu bukan dunia. Hubbu dunia itu adalah orang yang tertipu oleh urusan
dunia. Urusan dunia apa? Ya seperti kia. SMP ingin SMA, sudah SMA ingin kerja, sudah kerja ingin nikah, sudah nikah ingin punya anak. Terus boga anak, aing balik deui aing riweuh euy ngurus budak teh. Tah dunia katipu. Aing keur leutik hayang buru-buru. Gede. Aing geus gede. Nah, gitu. Paham kan? Cuman rata-rata orang itu tertipu ketika dia punya uang, ketika dia punya motor, ketika dia punya harta, saudara. Kenapa bisa begitu? Tanya we kan geus beli motor. Headset sebelum setahun mah dikumbah wae. Bener kan? Sebelum bapak bikin rumah sebelum jadi dipusti-pusti kan? Oh pokoknya pengen ini. So, geus jadi we 2 tahun. Tadi sapuan aya cangkang aku dijoroi mana ge moal. Karena memang urusannya itu katipu. Dulu saya teman-teman. Nah, maksudnya teh apa ya? Pokoknya mah sungguh-sungguh lah. Ya? Makanya dunia itu kan sifatnya anak, perempuan, orang tua itu dunia sokra. Ketika mana ngejar-ngejar perempuan kan tapi kalau teleponan galpe itu teleponan galpe gawe itu sebenarnya mana udah teuing. Ya memang gitu. Tidak seperti pertama kita mengejar kayak urusan dunia gitu, Pak. Saya sering beberapa kali, emang ayah kan keterangan dunia matawi gurur, dunia menipu sifatnya. Coba. Makanya sering beberapa kali, wa min fitnatil mahyaya. Fitnah kehidupan itu bukan sekedar uang, bukan sekedar mobil, motor, anak, istri, suami, itu juga fitnah dunia. Ingat, dunia itu bukan benda, tapi sifat tipuan. Segitu Kalau kita sering tertipu, ya sudah berarti dunia. Nah itu, paham kan? Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali selalu mengatakan begini, tidak ada orang di dunia yang tidak terkena fitnah dunia. Itu bahasanya. Jangan merasa kita terus saya serba salah mereka. Tidak serba salah. Hidup kita itu memang harus begitu, Pak. Karena kita hidup di dunia, otomatis kita akan terkena oleh yang namanya fitnah dunia. Nah, disinilah Nabi selalu mengatakan berdoalah. Nah, coba berdoa. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Wa min fitnatil mahyaya, dari fitnah kehidupan dunia. Wa min fitnatil mamati, dari fitnah kematian. Wa min fitnatid dajjal, dan juga dari fitnah dajjal. Ya muqallibal, gitu teh nyaho. Ada kata nyaho kan gitu ya. Maksudnya ada tafsir lah, kalau tahu tafsirnya itu pasti kita akan tahu, Pak. Ingat, kita nggak akan pernah bisa, Pak, melawan yang namanya fitnah dunia. Tetapi secara tidak langsung kita bisa meminta perlindungan kepada Allah. Ya, mau bisa mah kalau selama 24 jam itu ya 3 jam ketipu fitnah dunia, sisana tidak tertipu oleh fitnah dunia. Itu memang seperti itu ya. Dan kita nggak bisa 100%, nggak bisa. Itu sudah memang hukumnya begitu, Pak. Ya, nafsu. Itu nafsu amarah. Bukan teruskan mual penting deh. Oke, seperti itu. Saya nggak pernah lama, makanya punten Bapak, kalau saya ngaji itu nggak pernah lama. Saya ingin itu kalau ngaji itu 30 menit beres, dan 30 menit itu ada yang bisa dicerna. Karena apa? Saya teh Pak mau tolak teh capek. Ngaji lo bagikan kopi mau dengengkeun mana apa sih? Saya bentar kali lah ngaji. Saya di mana-mana juga pernah, Pak. Kalau mutolah itu lebih dari setengah jam. Karena saya akan mencari, apalagi kan bapak-bapak. Nanti saya bikin lagi, Pak, ringkasannya. Kalau misalkan sesama santri mah enak, Pak. Ngobrol ngalogat gini-gini selesai. Tapi kalau begini kan masyarakat itu kan nggak bisa mengkonsumsi secara langsung. Pikiran saya apa? Bikin ringkasan yang gampang itu kan PR di wae, Pak. Makanya saya selalu ditulis ringkasannya ini. Tapi kalau misalkan ini, kalau ada yang mengatakan kan dari mana kitabnya? Ya udah dari sini, baca sorangan. Nah itu bisa macam. Mungkin itu saja pengajian pada waktu malam ini. Segini wae.